Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadihil burhanu al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa adimana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahida wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawalil mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Keutamaan zikir kepada Allah, keutamaan zikrullah. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dari Abu Darda radhiyallahu an diriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu dan paling mengangkat derajatmu? Lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu. Para sahabat yang hadir berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-Nya adalah seperti perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, saudara-saudara, faedah atau manfaat zikir mengingat Allah, manfaat zikir kepada Allah banyak sekali, yang itu diantaranya mengusir syaitan, menundukkan dan mengenyahkannya, lalu menghilangkan kesedihan dan kemuraman dari hati, lalu mendatangkan kegembiraan dan kesenangan dalam hati, lalu melapangkan rezeki dan mendatangkan barokah, membuahkan ketundukan yaitu berupa kepasrahan diri kepada Allah dan kembali kepadanya selagi dia lebih banyak kembali kepada Allah dengan cara berzikir. Maka dalam keadaan seperti apapun dia akan kembali kepada Allah dengan hatinya, sehingga Allah menjadi tempat mengadu dan tempat kembali kebahagiaan dan kesenangannya, tempat bergantung tatkala mendapatkan bencana dan musibah, lalu membuahkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh dia melakukan zikir kepada Allah, maka sejauh itu pula kedekatannya kepada Allah. Dan seberapa jauh ia lalai melakukan zikir, maka sejauh itu pula jarak yang memisahkannya dari Allah, lalu membuat hati menjadi hidup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, zikir bagi hati sama dengan air bagi ikan. Maka bagaimana keadaan yang akan terjadi pada ikan seandainya berpisah dari air? Lalu saudara-saudara, membersihkan hati dari karatnya, karena segala sesuatu ada karatnya, dan karat hati adalah lalai dan hawa nafsu. Sedang untuk membersihkan karat ini adalah dengan taubat dan istighfar. Lalu hamba yang mengenal Allah dengan cara berdoa dan berzikir saat lapang, maka Allah akan mengenalnya di saat ia menghadapi kesulitan, lalu menyelamatkannya dari azab Allah, sebagaimana yang dikatakan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dia memarfukannya, tidak ada amal yang dilakukan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menyebabkan turunnya ketenangan, datangnya rahmah dan para malaikat mengelilinginya,
mengelilingi orang yang berzikir sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyibukkan lisan dan dari melakukan ghibah, adu domba, dusta, kekejian dan kebatilan. Lalu sudah selayaknya bagi seorang hamba untuk bicara yang baik jika bicaranya bukan zikir kepada Allah tetapi berupa hal-hal yang diharamkan ini, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup banyak pengalaman dan kejadian yang membuktikan hal ini, saudara-saudara. Siapa yang membiasakan lidahnya untuk berzikir, maka lidahnya lebih terjaga dari kebatilan dan perkataan yang sia-sia. Namun siapa yang lidahnya tidak pernah mengenal zikir, maka kebatilan dan kekejian banyak terucap dari lidahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.